Halo, selamat siang. Ketemu lagi kita ya. Ini siang hari dan pada sesi ini saya akan membahas tentang hal-hal yang terjadi di dalam hubungan kerja tetapi tidak ada dasar hukumnya. Oke, saya ulangi lagi ya. Hal-hal yang terjadi di dalam hubungan kerja tetapi tidak ada dasar hukumnya. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Pedomannya apa? Atau diatur sendiri-sendiri begitu? Ya, tentu tidak begitu. Nah, ini akan saya bahas pada sesi hari ini ya. Paling tidak ternyata ada 5 hal ya, yang terjadi di dalam hubungan kerja dan itu tidak ada dasar hukumnya, tidak ada aturannya. Oke, ya, ya. Apa saja itu? Satu, ya, dalam PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Saya kira Anda semuanya tahulah tentang PKWT sudah gitu ya. Nah, PKWT. Nah, misalnya PKWT itu adalah untuk 12 bulan. 1 tahun, 12 bulan ya. Oke. Nah, itu PKWT 12 bulan. Di sisi lain, ada aturan di dalam Undang-Undang 13 2003 mengenai hak atas cuti tahunan. Pada pasal 79 ya, pada pasal 79 ayat 2 huruf C diatur ya bahwa seorang pekerja yang bekerja 12 bulan terus-menerus, full ya, 12 bulan terus-menerus, maka timbul hak cutinya 12 hari kerja sekurang-kurangnya. Jadi timbul hak cutinya minimal sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Jadi bisa diberikan lebih dari 12 hari kerja. Dan itu banyak perusahaan yang seperti itu. Oke ya. Nah, jelas bunyinya ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan PKWT ini? Suatu PKWT katakanlah PKWT 12 bulan 1 tahun, lah kapan cutinya? Ya kan? Kapan cutinya? Ini yang tidak ada dasar hukumnya. Oke, itu nomor satu. Oke ya. Oke. Nomor dua masih tentang PKWT. PKWT ini memang unik. Oke ya. Oke. Nomor dua, kasus nomor dua. Katakanlah Arifin, sebutlah namanya Arifin ya. Oke, nama nama samaran ini. Oke, Arifin. Arifin dikontrak oleh satu perusahaan untuk selama eh, 12 bulan juga, sama sama juga 1 tahun juga. Jadi Arifin kontrak PKWT 1 tahun atau 12 bulan. Nah, pada bulan ke-6, Arifin ini hubungan kerjanya diubah menjadi PKWTT dan itu tentunya berdasarkan kesepakatan para pihak antara pekerja Arifin di sini dengan perusahaan diubah menjadi PKWTT ya permanen. Nah, faktanya adalah bahwa Arifin sudah bekerja 6 bulan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam PP 35 tahun 2021 di sana diatur bahwa Arifin dalam hal ini berhak untuk mendapatkan uang kompensasi 6 bulan itu tadi, ya, yang besarnya dalam hal ini adalah tentunya 6/12 kali upah setahun, ya kan, karena 6 bulan. Oke, maka bekerjalah Arifin di perusahaan itu dengan tenang, tentram, dan damai seperti biasa dan sebagainya. Tetapi, nah, tetapi takdir Tuhan terjadi. Arifin ya kira-kira sekitar 5 tahun apa itu bekerja sebagai pekerja di perusahaan itu ya itu mendapatkan musibah Arifin meninggal muda karena kecelakaan. Kecelakaan ini bukan kecelakaan kerja ya, kecelakaan di luar urusan kerja. Nah, meninggal dunia. Sesuai ketentuan yang berlaku juga dalam Undang-Undang 13 bahwa pekerja yang meninggal dunia itu ya PHK kan. Oke. Sesuai ketentuan juga bahwa PHK itu terdiri atas 3 komponen pembayaran. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
pertanyaannya adalah uang pesangon yang akan diberikan kepada keluarga Arifin, ya, karena meninggal dunia itu, ya, itu apakah full dihitung 5 tahun itu, ya, ataukah diperhitungkan dengan yang sudah diterima, yaitu uang kompensasi sebelumnya. Katakanlah gajinya Arifin itu adalah 10 juta, maka karena dia sempat bekerja 6 bulan sebagai PKWT, maka separuh kan, separuh dari 10 juta. Dia menerima 5 juta memang waktu itu. Nah, pertanyaannya, pembayaran karena PHK meninggal dunia ini dikurangi dengan uang kompensasi apa tidak? Itu juga tidak ada peraturan perundang-undangannya. Ya, tidak ada peraturannya, ya. Oke. Nah, lanjut. Yang ketiga, peraturan perusahaan sebagaimana diketahui, ya, itu punya masa berlaku. Masa berlakunya adalah 2 tahun, ya, 2 tahun. Dan setelah 2 tahun itu peraturan perusahaan wajib diperbaharui, ya, 2 tahun. Nah, dan tidak ada perpanjangan. Jadi 2 tahun habis harus diperbarui. Nah, ternyata ada satu, ya cukup banyak sih ini perusahaan yang nakal ini, ya. Eh, Saatnya diperbarui 2 tahun, tapi tidak juga kunjung diperbarui. Jadi bisa lewat sampai 1 tahun dan bahkan juga hampir 2 tahun dan seterusnya seperti itu, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana aturan yang mana yang dipakai? Karena mestinya secara teori bahwa peraturan perusahaan itu sudah tidak berlaku kan mestinya. Karena kan batasnya adalah 2 tahun saja dan itu harus diperbarui. Dan sampai sekarang katakanlah sudah hampir 2 tahun belum diperbarui juga. Dan ini dalam hal ini adalah dalam kondisi seperti ini, itu ternyata juga tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur demikian. Nah, maka yang terjadi adalah ya memang yang digunakan secara operasional dalam hubungan kerja ya tetap menggunakan PP itu. Tetap menggunakan PP itu. Dengan segala plus dan minusnya tentunya. Oke, ya. Tapi tidak ada sanksinya. Lalu bagaimana ini tidak ada sanksinya? Lalu bagaimana? Oke. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, PP 35 tahun 2021. Pada pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan di sana bahwa PKWT, ya, perjanjian kerja waktu tertentu itu wajib dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Wajib dicatatkan, baik melalui online atau melalui offline kalau tidak bisa online. Nah, jelas ya, jelas dicatatkan. Nah, ketika dicatatkan dan entah perusahaan itu lupa atau sengaja malas atau apapun alasannya, tapi yang penting tidak dicatatkan, sanksinya apa? Kalau tidak dicatatkan, ya kan? Karena aturannya berbunyi seperti tadi dan ternyata tidak dipenuhi oleh pengusaha. Lalu ada sanksinya apa? Apa? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa dan sebagainya. Ini tidak ada aturannya seperti ini. Ya. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima, dan ini sebetulnya pernah terjadi kemarin ya, ketika perubahan Undang-Undang 13 direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Terjadi ya, itu hal ini terjadi. Yaitu ketika ada peraturan perundang-undangan yang baru, pertanyaannya adalah bagaimana tentang PP atau PKB? Kapan PP atau PKB itu harus menyesuaikan isi PP dan PKB itu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, ya kan? Kapan itu, gitu kan? Apakah langsung segera ataukah menunggu habisnya masa berlakunya PP atau PKB? Ini juga tidak ada dasar hukumnya. Oke, jadi sudah genap 5 ya. 5, 5 hal itu tadi yang ternyata tidak ada dasar hukumnya dan itu terjadi di dalam hubungan kerja yang Anda temui sehari-hari dan juga dihadapi oleh semua perusahaan seperti itu. Oke,
Oke, berikut akan saya bahas dari 5 kasus itu, bagaimana solusinya yang sebaiknya, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah disampaikan ada 5 kasus dalam hubungan kerja yang tidak ada dasar hukumnya. Ya, tidak ada aturan yang mengatur tentang bagaimana solusinya atau bagaimana eh, ketentuannya. Oke, baik. Saya akan bahas satu persatu ya tentang 5 kasus itu. Oke, saya mulai dengan yang pertama. Yang pertama itu tentang pekerja PKWT yang dikontrak selama 12 bulan. Oke ya. Nah, ketika kontrak itu selesai, ya kontrak 1 tahun itu selesai, jangan lupa bahwa di sisi lain ada suatu ketentuan, yaitu dari Undang-Undang 13 tahun 2003 yang mengatur bahwa pekerja yang sudah bekerja 1 tahun, maka pekerja itu berhak untuk cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Ya, oke. Jadi ya, setelah bekerja 1 tahun, pekerja itu berhak untuk cuti tahunan minimal atau sekurang-kurangnya 12 hari kerja. 12 hari kerja ya. Oke. Nah, bagaimana dengan pekerja PKWT itu tadi yang kontraknya 12 bulan, ya kan? Kan dia sudah 1 tahun. Nah, ini tidak ada dasar hukumnya ini. Mau bagaimana? Nah, namun ya bisa diambil suatu kebijaksanaan oleh perusahaan ya, bahwa setelah 12 bulan itu ya, kan tadi haknya adalah 12 hari kerja cutinya ya gitu ya. Nah, hari cuti itu diuangkan. Hari cuti itu diuangkan. 12 hari kerja itu diuangkan. Ya, oke. Nah, berapa eh, menjadi uangnya kalau itu diuangkan ya 12 hari kerja. Nah, untuk diketahui bahwa 1 bulan itu eh, terdiri atas 21 hari kerja secara rata-rata. Jadi setiap bulan itu rata-rata 21 hari kerja dalam 1 bulan, dan itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah, jadi untuk uang daripada 12 hari kerja itu ya berapa? Ya tinggal dihitung aja. 12 per 21 dikalikan upahnya. Ya kan? Kalau upahnya adalah katakanlah 10 juta 1 bulan, ya tinggal 12 per 21 kali 10 juta. Itulah yang menjadi apa, uang dari hak atas cuti 12 hari kerja. Oke, ya seperti itu. Atau bisa dengan cara yang kedua. Misalnya cara yang kedua adalah ketika si pekerja itu sudah bekerja 6 bulan, maka diberi katakanlah untuk mengambil cuti dipercepat, ya kan? Baru 6 bulan ini, ya 6 bulan berarti 6 hari kerja kan? Apa itu hak atas cutinya. Nah, dalam hal ini diberi cuti 6 hari kerja. Ketika nanti berakhir pada 12 bulan, ya, maka kan masih 6 hari kerja. Nah, 6 hari kerja yang berikut ini diberikan dalam bentuk uang. Jadi 6 per 21 dikalikan upahnya. Nah, itu seperti itu. Ya. Itu cara yang bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang yang kedua, kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ya, PKWT juga. PKWT juga ya. Yang kedua PKWT juga, tapi agak beda nih skenario-nya atau kisahnya. Oke. Pekerja PKWT setelah 6 bulan, katakanlah dia dikontrak 2 tahun atau berapa begitu. Nah, setelah 6 bulan hubungan kerjanya diubah menjadi PKWTT. Katakanlah PKWTT PKWTT kan tidak ada batasannya begitu ya, menjadi pekerja tetap. Nah, ternyata
terjadi satu musibah. Si pekerja itu pada katakanlah masa dinasnya yang keenam misalnya, ya keenam jadi 6 tahun begitu, pekerja itu meninggal dunia karena kecelakaan. Ya, meninggal dunia karena kecelakaan. Nah, karena dia meninggal dunia karena kecelakaan, maka ahli warisnya berhak atas pesangon. Ahli warisnya berhak atas pembayaran-pembayaran, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah atas pembayaran itu, ya, pembayaran yang terkait dengan meninggal dunia tadi, itu diberikan utuh atau dipotong dengan uang kompensasi yang pernah diterima, ya, uang kompensasi yang pernah diterima waktu itu, gitu kan. Nah, uang kompensasi waktu itu dia bekerja 6 bulan, 6 bulan ya, berarti itu kan separuh upah per bulan ya, kalau uang kompensasi, ya kan, separuh upah per bulan, separuh dari upah per bulan, uang kompensasinya. Nah, itu akan dipotong dengan uang itu apa tidak? Apakah diberikan secara full? Nah, ini juga dua-duanya bisa dilaksanakan, ya. Yang penting diambil mana yang terbaik dalam hal ini, ya. Karena dua-duanya juga benar semuanya. Kalau dipotong dengan uang kompensasi juga benar karena memang itu pernah diterima, ya. Atau tidak dipotong dengan uang kompensasi itu adalah suatu kebijakan dari perusahaan. Oke, itu dalam hal ternyata BKWT itu diubah menjadi PKWTT dan pekerjanya meninggal dunia dalam status hubungan kerja PKWTT. Oke. Yang ketiga adalah tentang peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan sudah habis masa berlakunya 2 tahun. Tetapi sudah lebih dari 1 tahun belum juga diperbarui. Bahkan mungkin lebih dari 1 tahun. Iya kan? Itu banyak terjadi. Ini banyak terjadi yang seperti ini, model-model seperti ini, gitu kan. Lalu bagaimana ini solusinya? Atau bagaimana kemudian kelanjutannya yang seperti ini? Tidak masalah, tidak masalah karena gunakan PP itu juga untuk pedoman pengaturan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Jadi referensinya tetap menggunakan peraturan perusahaan yang belum diperbarui itu, tetap digunakan itu. Oke. Nah, dan dalam hal ini, meskipun terjadi pelanggaran, itu tidak ada sanksinya. Jadi tidak ada aturan di situ. Tidak ada sanksinya, tidak ada aturan. Ya sudah, nggak masalah juga. Dan ini memang banyak terjadi perusahaan yang seperti ini. Baik sengaja atau mungkin karena lalai dan sebagainya bisa terjadi seperti ini. Jadi melewati berlakunya PP yang 2 tahun itu. Ya memang suatu saat akan dilakukan pembaruan, tapi sudah melewati yang batas 2 tahun. Dan tidak ada masalah, operasional seperti biasa tetap bisa menggunakan pada PP tersebut. Oke, berikutnya adalah yang keempat, PKWT lagi. Oke, PKWT lagi ya. Kali ini PKWT agak beda ceritanya ini. PKWT di sini adalah bahwa ya sesuai dengan ketentuan pada PP nomor 35 tahun 2021 pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 ya. PKWT itu harus dicatatkan di instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Oke, saya kira sama-sama tahu lah gitu ya, bahwa banyak sekali ya eh, kejadian di perusahaan bahwa PKWT itu tidak dicatatkan, tidak peduli gitu ya. Ya itu kan buat PKWT, buat PKWT, buat PKWT, tapi tidak pernah dicatatkan, ya kan? Oke, tidak pernah dicatatkan. Oke. Nah, ini jelas satu pelanggaran, satu pelanggaran. Tapi nanti adalah pertanyaannya ada sanksinya apa tidak pelanggaran ini, gitu kan? Oke. Nah, eh, sepanjang ini tidak diketahui, ya pelanggaran itu sepanjang tidak diketahui ya aman-aman saja, gitu kan? Tapi dalam hal ini ya bisa terjadi juga ketika perusahaan nanti didatangi oleh pegawai pengawas. Jadi pengawasan dalam ketenagakerjaan itu memang ada, yang bertugas bertanggung jawab adalah pegawai pengawas, yang tugasnya adalah mengawasi apakah
ketentuan peraturan perundang-undangan itu dilaksanakan dengan benar apa tidak di dalam hubungan kerja. Nah, kalau pegawai pengawas datang ke perusahaan tersebut yang memang tidak pernah mencatatkan PKWT, gitu kan, maka akan ketahuan. Nah, PKWT itu ketentuannya adalah dicatatkan bisa dengan online atau dengan offline. Tapi banyak sekali yang memang tidak mencatatkan lah. Gitu. Kembali kepada tentang pegawai pengawas tadi. Nah, pegawai pengawas akan mencatat dan akan memberikan peringatan. Peringatan kepada pengusaha agar mencatatkan kedepannya ya, mencatatkan PKWT itu di instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Gitu. Nah, jadi ini tidak ada sanksinya. Tidak ada sanksinya. Sanksinya adalah kalau ketahuan oleh pegawai pengawas. Kalau tidak ya aman saja begitu. Karena memang tidak ada sanksinya. Oke. Nah, itu tentang PKWT dalam kaitannya dengan pencatatan PKWT di instansi ketenagakerjaan bisa melalui online atau offline. Berikutnya yang kelima yang terakhir itu adalah tentang peraturan perusahaan. Tentang peraturan perusahaan, saya kira Anda semuanya pernah mengalami ini dalam kaitannya dengan revisi Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang lalu. Nah, pada waktu itu, ya kan, pada waktu itu timbul tanda tanya, gitu kan, timbul tanda tanya, kapan ya PP atau PKB itu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Karena memang ketentuannya adalah PP atau PKB tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur di dalam eh, peraturan perundang-undangan yang terbaru. Nah, dalam hal ini bisa dua kemungkinan, bisa dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah perusahaan segera merevisi PP atau PKB untuk disesuaikan dengan eh, peraturan perundangan yang baru. Jadi segera dilakukan. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu perusahaan menunggu berakhirnya masa berlaku PP atau PKB. Nah, ketika masa berlakunya habis, maka disitulah saatnya ketentuan dalam PP atau PKB disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang baru. Jadi bisa dua kemungkinan. Lagi-lagi, di sini tidak ada dasar hukum yang jelas. Karena tidak ada dasar hukumnya. Ya pokoknya kemudian mencari cara dengan yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Baik, jadi sudah ada 5 macam tadi kondisi atau kasus atau peristiwa dalam hubungan kerja yang tidak ada dasar hukumnya dan mau tidak mau dalam hal ini perusahaan juga mesti eh, bagaimana caranya agar apapun yang dilakukan meskipun tidak berdasarkan pada dasar hukum tapi dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sampai di sini. Oke ya, ini cukup seru juga dan sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya yang tidak kalah serunya, tidak kalah ramainya dan sampai di sini. Oke, salam sehat dan salam sukses selalu. Oke.